Jumpa lagi dengan Breakthrough Generation. Kali ini saya akan mencoba memberikan renungan singkat. Judulnya Dijepit tapi tidak terjepit. Anak Tuhan itu pasti dan akan mengalami sebuah situasi terjepit oleh berbagai persoalan hidup. Terjepit di sini artinya terpressure, saudara. Kalau istilah kita sekarang terpressure. Nah, mungkin saat ini ada di antara Bapak Ibu, saudara, anak-anak muda, anak-anak remaja, dimanapun kalian berada, dalam situasi yang mengalami 5 hal yang saya akan bagikan. Yang pertama, dijepit pergumulan iman, di mana situasi ini memunculkan sebuah keraguan, kekecewaan, kesulitan untuk memahami rencana Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, dijepit pergumulan moral. Bagaimana kita digoda untuk berbuat dosa, kesulitan dalam menjalani hidup kita, penuh dilema dalam mengambil keputusan dengan berbagai hal yang kita hadapi. Yang ketiga, dijepit pergumulan emosional. Setiap kita masih berjalan dengan daging kita. Emosi kita masih terus mengendalikan kita, berupa sebuah kesedihan. Sedih ditinggalkan orang-orang terdekat kita, yang tiba-tiba kita kehilangan mereka. Sedih ditinggalkan orang-orang yang kita percayai, yang akhirnya mengkhianati kita. Muncul kemarahan dalam setiap kita. Saat emosi kita bergejolak, kemarahan itu mungkin tidak bisa kita kendalikan dalam hidup kita. Marah dengan diri kita sendiri atau marah dengan orang-orang sekitar kita. Lalu poin yang ketiga, pergumulan emosional adalah kecemasan. Banyak orang yang saat ini mengalami penyakit ini, Bapak Ibu Saudara. Begitu sangat cemas sampai akhirnya dia tidak bisa berpikir secara normal dan selalu berpikir hal-hal yang berbau negatif dalam seluruh aspek kehidupannya. Yang keempat, dijepit pergumulan keuangan. Pergumulan keuangan ini terjadi karena satu, pengelolaan keuangan pribadi atau keluarga yang tidak beres, yang tidak sesuai dengan porsi, yang tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan, sampai akhirnya mengalami hutang, mengalami hal-hal yang terjadi yang membuat mereka mengalami sebuah emosi karena masalah keuangan ini. Lalu yang kedua, mungkin mengalami kekurangan ekonomi karena di PHK, karena pekerjaan sepi, target-target tidak sesuai, sementara hutang-hutang usaha masih banyak harus dicukupi. Mereka kesulitan dan akhirnya menyebabkan situasi ini menjadi terjepit. Lalu yang kelima, yang terakhir, dijepit pergumulan kesehatan. Sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Pengobatan-pengobatan yang dilakukan kemana-mana dan akhirnya nihil. Kecewa, tidak bisa berbuat apapun di tempat tidur dan penuh dengan kekecewaan, emosi, iman yang mungkin akan semakin turun, kondisi keuangan yang sudah tidak menopang, akhirnya membuat orang itu mengalami situasi yang terjepit. Saudara, ada satu firman yang saya akan bagikan dengan Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kalian berada. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukan hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian.
Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung-lumbung namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung tersebut? Nah, artinya saudara, kita itu lebih spesial di dalam Tuhan. Kalau burung-burung saja dipelihara Tuhan, apalagi kita sebagai orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Pengorbanan Tuhan Yesus begitu sangat nyata di dalam hidup kita. Kematiannya membuktikan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Lalu ada satu lagi ayat yang boleh menguatkan kita. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan yang dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam firman Tuhan. Artinya di saat kita terjepit, saudara, di saat kita mengalami pressure, keputusasaan dan segala macam dalam kehidupan kita, hidup kita bukan oleh daging, tetapi hidup kita adalah oleh roh. Artinya Tuhan menyatakan dengan ucapan syukur, berdoa, dan menyerahkan segala sesuatunya, maka roh yang akan membantu kita menghadapi persoalan hidup kita. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Hati kita dalam kondisi tenang atau dalam kondisi gelisah? Gelisah tidak akan menyelesaikan segala masalah yang kita alami. Caranya adalah cari Tuhan dan bangun keintiman dengan Tuhan. Dan jangan batasi Tuhan dengan pola pikir kita sampai kita tidak bisa tidur, stres, dan berdebar, tertekan. Itu semua diciptakan iblis untuk menghancurkan kerinduan kita memiliki iman pondasi yang kuat di hadapan Tuhan. Carilah Tuhan, maka kita akan diberikan kelan. Damai sejahtera Tuhan menyertai saudara dimanapun saudara berada. Amin.